Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan mengadakan saya Ferry Adiansyah dengan NIM 200810504 sebagai moderator juga sebagai pemateri pertama. Dan ada teman saya Mutiara Azizah Widianingsih dengan NIM 20081050076 sebagai pemateri ketiga. Juga ada teman saya yang satu lagi yakni Firna Disha Angelina dengan NIM 208105083 sebagai pemateri kedua. Dalam kesempatan ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang segi banyak. Langsung saja kita ke materinya. Segi 4. Segi 4 adalah gabungan 4 segmen yang ditentukan oleh 4 titik yang tiap titiknya tidak segaris. Gambar berikut mengilustrasikan istilah penting pada segi 4. Bisa kita lihat pada gambar yang tertera terdapat segi 4 sembarang yakni ABCD, di mana pada segi 4 ini bisa kita ketahui sisi BC dan sisi AD tidak mempunyai titik persekutuan. Sisi BC dan sisi AD disebut sisi berhadapan. Sisi AB dan DC juga sisi berhadapan. Sisi AB dan AD mempunyai satu titik persekutuan, disebut sisi berbatasan. Pasangan sisi berbatasan lainnya AB dengan BC, BC dengan CD, DC dengan AD. Sudut B dan sudut D tidak punya sisi persekutuan, disebut sudut berhadapan. Sudut A dan C juga sudut berhadapan. Sudut A dan B mempunyai satu sisi persekutuan, yaitu sisi AB. Disebut sudut berbatasan. Sudut berbatasan yang lainnya adalah sudut B dan C, sudut C dan D, sudut D dan A. Di sini segi 4. Definisi 6.1. Trapesium adalah segi 4 dengan tepat sepasang sisi sejajar. Contohnya tertera pada gambar di sebelah definisi 6.1 ini. Terdapat sebuah trapesium yang memiliki satu pasang sisi sejajar. Sisi yang memiliki satu pasang sisi sejajar, yakni AB dengan CD. Definisi 6.2. Jajaran jenjang adalah segi 4 dengan kedua pasang sisinya sejajar. Contohnya seperti tertera pada gambar di sebelah definisi 6.2, yang dimana jajaran jenjang DEFG ini memiliki dua pasang sisi sejajar yang berhadapan, DE dengan GF, EF dengan DG. Definisi 6.3. Pasangan definisi 6.3. Persegi panjang adalah jajaran jenjang dengan 4 sudutnya siku-siku. Ya, bisa kita lihat contohnya pada gambar di sebelah 6.3 ini, di mana bangun ini memiliki semua sudutnya yang kongruen. Selanjutnya, definisi 6.4. Belah ketupat rombus adalah jajaran jenjang dengan 4 sisinya kongruen. Bisa kita simak contohnya pada gambar di sebelah 6.4 ini, di mana belah ketupatnya memiliki semua sisi yang kongruen. Definisi 6.5. Persegi adalah segi 4 persegi panjang dengan 4 sisinya kongruen. Contohnya bisa kita lihat pada gambar di sebelah 6.5 ini, di mana pada bangun ini semua sudut dan sisinya kongruen. Kemudian jajaran jenjang. Pada jajaran jenjang di bawah ini, ukuran pasangan sudut dan sisi berhadapan diketahui. Bisa kita lihat pada gambar yang tertera, yakni terdapat jajaran jenjang ABCD. Teorema 6.1. Sudut berhadapan pada jajaran jenjang merupakan kongruen. Teorema 6.2. Sisi berhadapan pada jajaran jenjang adalah kongruen. Bukti. Diketahui ABCD adalah jajaran jenjang. Buktikan sudut A kongruen dengan sudut C, sudut B kongruen dengan sudut A, sisi AB kongruen dengan CD, sisi AD kongruen dengan BC. Rencana, buat diagonal BD dan buktikan segitiga ABD kongruen dengan segitiga CDB. Mari kita simak bangun jajaran jenjang ABCD yang tertera pada gambar ini. Pertama, kita membuat diagonal terlebih dahulu dari B sampai D pada jajaran jenjang ini untuk membuktikan segitiga ABD kongruen dengan segitiga CDB. Pernyataan.
Dari gambar ini kita bisa ketahui, yakni yang pertama pernyataannya ABCD jajaran genjang. Alasannya diketahui. Yang kedua, AB sejajar dengan CD. Alasannya akibat pernyataan yang pertama. BC sejajar dengan AD. Alasannya akibat pernyataan yang pertama. Sudut CBD kongruen dengan sudut ADB. Alasannya dalam berseberangan. Sudut CDB kongruen dengan sudut ABD. Alasannya dalam berseberangan. BD sama dengan BD. Alasannya karena refleksif. Segitiga ABD kongruen dengan segitiga CDB. Alasannya sususi. AB kongruen dengan CD. Alasannya BB SKK. Sudut A kongruen dengan sudut C. Alasannya BB SKK. Kemudian teorema 6.3. Setiap pasangan sudut berbatasan pada jajaran genjang adalah suplemen. Bisa kita lihat pada gambar yang tertera di bawah 6.3 ini, di mana terdapat jajaran genjang ABCD yang memiliki pasangan sudut yang suplemen. Kemudian teorema 6.4. Jika sisi segi 4 kongruen, maka segi 4 itu merupakan jajaran genjang. Bisa kita simak pada gambar yang tertera di bawah 6.4 ini, di mana semua sisi pada bangun jajaran genjang tersebut adalah kongruen. Bukti. Diketahui segi 4 ABCD dengan AD BC kongruen dan ABCD kongruen. Buktikan ABCD jajaran genjang. Rencana. Buat segmen terlebih dahulu. Buat segmen bantuan AC dan buktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDA. Ya, bisa kita simak pada gambar yang tertera ini, di mana terlebih dahulu kita membuat segmen bantuan dari A sampai C untuk membuktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDA. Maka dari gambar ini bisa kita dapatkan bahwa pernyataan yang pertama yakni sisi AB kongruen dengan sisi CD. Alasannya diketahui. Sisi BC kongruen dengan sisi DA. Alasannya diketahui. Sisi AC kongruen dengan sisi AC. Alasannya sifat refleksif. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDA. Alasannya postulat sisi. Sudut satu kongruen dengan sudut kedua. Alasannya dalam berseberangan. Sisi AB sejajar dengan sisi CD. Alasannya BB SKK. Sudut ketiga kongruen dengan sudut keempat. Alasannya dalam berseberangan. Sisi AD sejajar dengan sisi BC. Alasannya BB SKK. Kemudian ABCD alasannya merupakan definisi jajaran genjang. Teorema 6.5. Jika segi 4 mempunyai sepasang sisi yang berhadapan kongruen, maka segi 4 tersebut adalah jajaran genjang. Bisa kita lihat pada gambar yang tertera di bawah teorema 6.5 ini, di mana bangun jajaran genjang tersebut memiliki sisi yang semuanya kongruen. Teorema 6.6. Jika sudut-sudut berhadapan segi 4 kongruen, maka segi 4 tersebut adalah jajaran genjang. Bisa kita ketahui dari gambar yang di bawah teorema 6.6 ini. Terdapat bangun jajaran genjang ABCD yang memiliki sudut-sudut yang berhadapan yang kongruen. Dari penjelasan yang ada, maka bisa kita simpulkan bahwa teorema 6.1 sampai teorema 6.6 merupakan definisi sifat dari jajaran genjang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Firna. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Sinjalina. Di sini saya akan menjelaskan materi segi banyak tentang jajar tengah. Teorema 6.7, teorema jajar tengah. Segmen yang dihubungkan dari dua titik tengah sisi segitiga adalah sejajar dengan sisi yang ketiga dan panjangnya setengah dari panjang sisi yang ketiga. Bisa dilihat dari gambar. Buktinya diketahui segitiga ABC dengan X sebagai titik tengah garis AB dan Y sebagai titik tengah garis AC. Buktikan bahwa XY sejajar dengan BC, XY sejajar dengan BC. Rencananya buat garis melalui C sejajar dengan AB. Buat garis melalui C sejajar dengan AB. Ini adalah garis G dibuat agar sejajar dengan AB. Lalu
perpanjang XY diperpanjang sampai ke titik tengah dari garis G sehingga memotong G di titik Z. Setelah itu, tunjukkan dua segitiga kongruen. Selanjutnya, tunjukkan BCZX adalah suatu jajar genjang. Ini BCZX sudah terbukti bahwa ini adalah jajar genjang. Lalu kita membuktikan dengan pernyataan-pernyataan. Pernyataan yang pertama, X sebagai titik tengah AB dan Y sebagai titik tengah AC. Alasannya sudah diketahui. Yang kedua, garis G melalui C dan sejajar AB dan XY adalah perpanjangan sehingga membentuk segitiga CYZ. Alasannya karena konstruksi. Yang ketiga, garis AY sama dengan YC. Alasannya karena definisi titik tengah. Yang keempat, sudut 1 kongruen dengan sudut 2 karena dalam berseberangan. Yang kelima, sudut 3 kongruen dengan sudut 4 karena bertolak belakang. Yang keenam, segitiga AXY kongruen dengan segitiga CZY karena si susu. Yang ketujuh, XY sama dengan ZY karena BBSKK. Yang kedelapan, Y titik tengah XZ karena definisi titik tengah. Yang kesembilan, XY sama dengan setengah dari XZ karena definisi titik tengah juga. Yang ke-10, CZ sama dengan AX adalah BBSKK dan AX sama dengan XB adalah definisi titik tengah. CZ sama dengan XB karena sifat transitif. Garis CZ sejajar dengan garis AB karena CZ pada garis G. Yang ke-14, BCZX adalah jajaran genjang sesuai dengan definisi jajaran genjang. Garis XY sejajar dengan garis BC sesuai dengan definisi jajaran genjang. Yang ke-16, garis XZ kongruen dengan garis BC karena sisi berhadapan dari jajaran genjang kongruen. Yang ke-17, XY sama dengan setengah dari BC karena substitusi dari pernyataan ke-9 dan pernyataan ke-15. Jadi terbukti bahwa XY sejajar dengan BC sesuai dengan pernyataan ke-15 dan XY sama dengan setengah dari BC sesuai dengan pernyataan ke-17 yang disubstitusikan dari pernyataan ke-9 dan pernyataan ke-15. Selanjutnya, teorema 6.8 adalah titik tengah sisi-sisi segi 4 adalah titik-titik sudut jajaran genjang. Teorema 6.9, jajaran genjang adalah persegi panjang jika dan hanya jika diagonalnya kongruen. Persegi panjang yang keempat sisinya sama panjang dinamakan persegi. Teorema 6.10, jajaran genjang adalah belah ketupat jika dan hanya jika diagonalnya tegak lurus satu sama lain. Teorema 6.11, jajaran genjang adalah belah ketupat jika dan hanya jika masing-masing diagonalnya membagi sudut-sudut yang berhadapan. Dari penjelasan-penjelasan yang ada, maka bisa kita simpulkan bahwa teorema 6.7 sampai teorema 6.11 merupakan definisi dari jajar tengah. Selanjutnya, bangun trapesium. Trapesium adalah segi 4 yang sepasang sisinya sejajar dengan E dan F sebagai titik tengah AD dan BC. Dari gambar ini bisa diketahui E dan F sebagai titik tengah E sebagai titik tengah AD dan F sebagai titik tengah BC. Teorema 6.12, segmen yang menghubungkan titik tengah sisi yang tidak sejajar dari trapesium adalah sejajar dengan alas-alasnya dan panjangnya adalah setengah jumlah alas-alasnya. Lalu, sebagai bukti diketahui ABCD adalah trapesium dengan DC sejajar dengan AB. E sebagai titik tengah AD dan F sebagai titik tengah BC. Buktikan bahwa EF sejajar dengan AB, EF sejajar dengan AB, dan EF sejajar dengan DC.
dan EF sama dengan setengah dari AB plus DC. Rencananya perpanjang AB dan DF sehingga berpotongan di G. Perpanjang AB ini perpanjang AB diperpanjang sehingga membentuk garis PG dan DF diperpanjang sehingga membentuk garis FG. Kemudian buktikan bahwa F adalah titik tengah DG, F adalah titik tengah dari DG, dan gunakan teorema titik tengah segmen. Kita buktikan dengan menggunakan pernyataan dan alasannya. Pernyataan yang pertama, perpanjang garis AB. Alasannya karena konstruksi buat garis DF sehingga memotong AB di G. Karena konstruksi juga, garis DC sejajar dengan garis AB sesuai dengan definisi trapesium. Sudut BGF kongruen dengan sudut CDF karena sudut dalam berseberangan. Garis CF kongruen dengan garis BF menurut definisi titik tengah. Sudut DFG kongruen dengan sudut DFC karena sudutnya bertolak belakang. Segitiga BFG kongruen dengan segitiga CFD sesuai dengan postulat sudut sisi sudut. Garis DF kongruen dengan garis GF menurut BBS KK. Yang kesembilan, F sebagai titik tengah garis DG sesuai dengan definisi titik tengah. Dan yang ke-10, EF sejajar dengan AB sejajar dengan DC sesuai dengan teorema titik tengah segmen. Yang ke-11, garis EF sama dengan setengah dari jumlah garis AB dan DG karena jajar genjang. Yang ke-12, garis VG sama dengan garis CD sesuai dengan BBS KK. Yang ke-13, garis EF sama dengan setengah dari jumlah garis AB plus garis TG merupakan substitusi. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sudut segi banyak. Baik, yang pertama, umumnya lembaran ubin atau keramik pada lantai terdiri atas lembaran yang berbentuk persegi yang kongruen dengan susunan seperti berikut. Perhatikan pada gambar yang pertama, yaitu menggambarkan ubin atau keramik pada lantai yang berbentuk persegi yang kongruen. Selanjutnya, bisa juga susunan itu berupa segi yang kongruen dengan susunannya seperti berikut. Perhatikan pada gambar yang kedua, yaitu menggambarkan susunan segitiga yang kongruen. Selanjutnya, bisa juga susunan itu berupa segi 6 yang kongruen dengan susunan seperti berikut. Perhatikan pada gambar yang ketiga, yaitu menggambarkan susunan segi 6 yang kongruen. Selanjutnya, susunan yang semua seginya kongruen tidak ada lagi, tetapi yang campuran masih ada antara persegi dengan segi 8 beraturan seperti berikut. Perhatikan pada gambar yang keempat, yaitu ada campuran antara persegi dengan segi 8 yang beraturan. Selanjutnya ada segitiga sama sisi dengan segi 12 beraturan. Perhatikan pada gambar di bawahnya, yaitu terdapat susunan campuran antara susunan segitiga sama sisi dengan segi 12 yang beraturan. Selanjutnya, terdapat kombinasi antara dua macam segi banyak beraturan dengan segi banyak beraturan dengan susunan yang pas. Pertama-tama, untuk mengetahui berapa jumlah ukuran suatu segi banyak, yaitu dilakukan dengan cara membuat diagonal dari satu titik sudut sehingga terbentuklah segitiga-segitiga. Perhatikan pada gambar di samping. Untuk mengetahui jumlah ukuran suatu segi banyak, yaitu dilakukan dengan cara membuat diagonal dari satu titik sudut sehingga terbentuklah segitiga-segitiga. Selanjutnya, pada masing-masing segi banyak, jumlah ukuran sudut dari segi banyak adalah jumlah ukuran sudut segitiga yang terbentuk. Pernyataan ini dapat dituliskan pada tabel berikut. Segi banyak yang pertama yaitu segi 4.
banyaknya sisi yaitu 4, banyaknya segitiga yaitu 2, jumlah ukuran sudutnya yaitu 2 dikali 180 derajat sama dengan 360 derajat. Segi banyak yang kedua yaitu segi 5 atau pentagon. Banyaknya sisi yaitu 5, banyaknya segitiga yaitu 3, jumlah ukuran sudutnya yaitu 3 dikali 180 derajat sama dengan 540 derajat. Segi banyak yang ketiga yaitu segi 6 atau heksagon. Banyaknya sisi yaitu 6, banyaknya segitiga yaitu 4, jumlah ukuran sudutnya yaitu 4 dikali 180 derajat sama dengan 720 derajat. Selanjutnya segi banyak yaitu segi n. Banyaknya sisi yaitu n, banyaknya segitiga yaitu n-2, jumlah ukuran sudutnya yaitu n-2 dikali 180 derajat. Selanjutnya, dengan permukaan induksi yang lengkap, dapat dinyatakan kebenaran itu sebagai teorema berikut. Teorema 6.14 mengatakan bahwa jumlah ukuran sudut segi banyak dengan n sisi adalah n-2 dikali 180 derajat. Selanjutnya, teorema 6.15 berlaku untuk segi n beraturan maupun yang tidak beraturan. Selanjutnya, teorema 6.16 ukuran satu sudut segi n beraturan adalah n-2 dikali 180 derajat dibagi n. Selanjutnya, jumlah ukuran sudut luar suatu segi n seperti untuk segi 7 berikut. Masing-masing sudut luar merupakan pasangan segmen dengan sudut-sudut dalamnya, sehingga jumlah ukuran sudut A1 ditambah ukuran sudut A2 yaitu 180 derajat, ukuran sudut B1 ditambah ukuran sudut B2 yaitu 180 derajat, ukuran sudut C1 ditambah ukuran sudut C2 yaitu 180 derajat, ukuran sudut D1 ditambah ukuran sudut D2 sama dengan 180 derajat, ukuran sudut E1 ditambah ukuran sudut E2 yaitu 180 derajat, ukuran F1 ditambah ukuran sudut F2 yaitu 180 derajat, dan ukuran sudut segi dan ukuran sudut G1 ditambah ukuran sudut G2 yaitu 180 derajat. Dapat disimpulkan bahwa jumlah ukuran sudut dalam ditambah sudut ukuran luar yaitu 180 derajat. Mengapa? Karena jumlah sudut dalam ditambah jumlah sudut luar yaitu akan menghasilkan sudut berpelurus yang besarnya 180 derajat, sehingga sudut luar ditambah sudut dalam besarnya 180 derajat. Selanjutnya, jumlah sudut dalam. Sudut A1 ditambah sudut B1 ditambah sudut C1 ditambah sudut D1 ditambah sudut E1 ditambah sudut F1 ditambah sudut G1 sama dengan 7-2 dikali 180 derajat. Hal tersebut berlaku pada teorema 6.14, yaitu jumlah sudut dalam sama dengan n-2 dikali 180 derajat. Selanjutnya, misalnya jumlah sudut luar adalah x, maka x sama dengan ukuran sudut A2 ditambah ukuran sudut B2 ditambah ukuran sudut C2 ditambah ukuran sudut D2 ditambah ukuran sudut E2 ditambah ukuran sudut F2 ditambah ukuran sudut G2. Jumlah sudut dalam dan sudut luar adalah 7-2 dikali 180 derajat ditambah x sama dengan 7 dikali 180 derajat. Maka x sama dengan 7 dikali 180 derajat min dalam kurung 7-2 dikali 180 derajat. X sama dengan 2 dikali 180 derajat sama dengan 360 derajat. Secara umum dapat ditulis n-2 dikali 180 derajat ditambah x sama dengan n dikali 180 derajat, sehingga x sama dengan n dikali 180 derajat dikurangi n dikali 180 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat sama dengan 2 dikali 180 derajat, yaitu sama dengan 360 derajat.
Jadi nampak di sini jumlah ukuran sudut luar segi n tidak bergantung dari n. Berlaku n itu lebih dari 3 n bilangan asli, yaitu 360 derajat. Selanjutnya teorema 6.17 menjelaskan bahwa jumlah ukuran sudut luar segi n adalah 360 derajat. Baik, terima kasih. Selanjutnya diserahkan kepada moderator. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kekurangan kata maupun hal yang disampaikan kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.